Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertemuan hari ini adalah teknik wawancara dan kali ini spesial karena ada sebuah video pembelajaran yang juga dilengkapi simulasi pelaksanaan teknik wawancara yang langsung dilakukan oleh jurnalis profesional. Untuk itu disimak ya videonya. Baik, kita bahas dulu ya pengertian wawancara jurnalistik. Wawancara jurnalistik adalah serangkaian kegiatan tanya jawab antara jurnalis atau wartawan dengan narasumber dalam rangka mencari informasi yang dibutuhkan dalam penulisan berita. Sebuah wawancara pada dasarnya bertujuan untuk menggali fakta, data, keterangan, alasan, atau pendapat atas sebuah peristiwa, baik yang sudah, sedang, maupun yang akan berlangsung. Dalam wawancara, wartawan bertanya kepada narasumber yang pada umumnya merupakan saksi, pengamat, pihak berwenang, dan sebagainya untuk menggali, mengumpulkan informasi, keterangan, dan fakta. Berdasarkan modelnya, wawancara jurnalistik terbagi dua. Yang pertama, wawancara langsung, yaitu bertatap muka atau face-to-face langsung dengan narasumber. Yang kedua, wawancara tidak langsung, misalnya melalui telepon, chatting, dan email atau wawancara tertulis. Berdasarkan jenisnya, wawancara jurnalistik terbagi menjadi 7 jenis. Yang pertama, wawancara berita atau news page interview, yaitu wawancara yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, konfirmasi, atau pandangan tentang suatu masalah dan peristiwa. Yang kedua, wawancara pribadi atau personal interview, yaitu wawancara untuk memperoleh data tentang diri pribadi dan pemikiran narasumber. Yang ketiga adalah wawancara eksklusif atau exclusive interview, yaitu wawancara yang dilakukan secara khusus, tidak bersama wartawan dari media lain. Keempat adalah wawancara sambil lalu atau casual interview, yaitu wawancara secara kebetulan, tidak ada perjanjian dulu dengan narasumber, misalnya mewawancarai seorang pejabat sebelum, setelah, atau di tengah berlangsungnya sebuah acara. Kelima, wawancara jalanan atau man in the street interview atau wawancara on the spot, yaitu wawancara di tempat kejadian dengan berbagai narasumber, misalnya di lokasi kebakaran. Selanjutnya adalah wawancara tertulis yang dilakukan via email atau bentuk komunikasi tertulis lainnya. Yang terakhir adalah wawancara cegat pintu atau doorstop interview, yaitu wawancara dengan cara mencegat narasumber di sebuah tempat, misalnya tersangka korupsi yang baru keluar dari ruang interogasi KPK. Secara umum, teknik wawancara meliputi 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pasca wawancara. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahap persiapan adalah menentukan topik atau masalah, memahami masalah yang ditanyakan, menyiapkan pertanyaan, menentukan narasumber, dan membuat janji dengan narasumber. Tahap terakhir adalah pasca wawancara, yaitu membuat transkrip wawancara. Ada 2 jenis transkrip wawancara. Yang pertama adalah transkrip verbatim, yaitu transkrip yang menyalin kata demi kata yang diucapkan oleh narasumber, termasuk kata yang diulang-ulang, kalimat yang tidak selesai, dan juga filler seperti nah dan jadi. Bahkan suara nonverbal seperti suara batuk, bersin, dan tertawa juga dituliskan dalam transkrip verbatim. Yang kedua adalah transkrip substantif, yaitu jenis transkrip yang tidak menyalin semua suara yang ada di dalam rekaman. Transkrip substantif hanya menyalin dialog-dialog yang penting saja. Kata-kata yang diulang diabaikan dan suara-suara nonverbal yang ikut terekam juga tidak ditulis. Nah, untuk penjelasan tahap-tahapnya termasuk tips and tricks juga ada simulasi langsung dipersembahkan oleh jurnalis profesional oleh Mbak Mega dari DAI TV Medan
langsung dari stasiun The ITV Medan. Halo Kak Nini, apa kabar? Sehat Kak? Ngapain ketemu lagi sama Kakak? Kak, aku kan tahu nih sebelumnya kalau Kakak itu punya kegiatan lain ya selain jadi dosen. Boleh nggak sih Kak ceritain sedikit tentang kegiatan itu Kak? Baik, kalau saya sendiri alhamdulillah dari 2014 sudah ada yayasan bergerak dalam bidang pendidikan. Jadi alhamdulillah sekarang sudah ada PAUD dan beberapa. Wah, Kakak jadi dosen tapi sekalian buka yayasan. Itu boleh nggak sih Kak ceritain ke aku? Apa sih awalnya gejolak apa tuh yang bikin Kakak nggak mau jadi dosen aja tapi juga mau mengembangkan apanya ya, mungkin bakatnya atau mau kasih manfaat ke orang lain dari si yayasan itu apa Kak? Ya, jadi sebenarnya memang saya tuh mendirikan yayasan dulu sebenarnya baru tahun 2018 lulus jadi dosen. Kalau mendirikan yayasan itu memang apa namanya passion saya gitu ya, suka berbagi gitu sama yang kurang mampu, khususnya anak-anak duafa dan anak-anak panti asuhan gitu Mbak. Oke, boleh ceritain nggak sih Kak itu sudah berapa lama sih Kak? Dan sekarang dari kapan, udah berapa lama, terus siapa-siapa aja gitu yang ada dalamnya, dan juga apa aja sih yang dipelajari sama mereka gitu Kak? Oke, kalau untuk siapa saja yang terlibat, mulai dari pengurus itu memang dari keluarga juga ada dari yayasan. Namun untuk para pengajar kita hire yang profesional, mulai dari kepala sekolah sampai guru-guru. Untuk anak didiknya karena memang kita di Belawan ya tempatnya, jadi itu memang anak-anak Belawan yang khususnya bukan harus ya, maksudnya yang kurang mampu kita utamakan ya. Kemudian anak yatim gitu. Untuk jumlahnya kurang lebih setiap angkatan setiap tahun itu ada 60 orang. Kalau untuk tahfiznya kita sudah berkurang sih, tadinya ada 4 rumah tahfiz Quran ya, sekarang tinggal 1 saja mungkin ya karena Covid juga kemarin Mbak, jadi itu untuk kendala sih. Oke, ini tuh sebenarnya lembaga non-profit atau gimana sih Pak? Terus biayanya tuh dari mana sampai akhirnya bisa hire untuk yang profesional dan udah berjalan lama sekali juga Pak? Oke, kalau untuk biayanya itu memang kita dari awal mengandalkan donasi ya, karena memang ini non-profit, organisasinya tidak ada mencari keuntungan begitu. Alhamdulillah juga kita sekarang sudah mendapat bantuan juga dari pemerintah, walaupun tidak banyak ya, tapi anak-anak sampai sekarang bisa belajar di TK dan di PAUD itu tanpa membayar uang pendaftaran gratis. Bahkan ada satu PAUD kita itu tidak bayar sama sekali per bulannya untuk gratis. Oke, untuk akhir-akhir ini apakah ada rencana untuk acara apa gitu Mbak di dekat-dekat sini, mungkin bisa kami liput gitu? Oh gitu. Kalau untuk acara mungkin kita yang setiap tahun itu pasti ada wisuda ya, PAUD dan TK, kemudian biasanya serangkaian dengan jalan-jalan atau refleksi juga, itu rame-rame bersama para orang tua yang murid. Makasih banyak ya Kak. Sama-sama. Ya, terima kasih ya. Kak, boleh tolong dong ceritakan tips and tricksnya bagaimana sesuai dengan pengalaman pribadi Kakak untuk menguasai teknik wawancara. Kakak kan banyak nih ketemu sama narasumber berbagai profil kali ya gitu. Boleh tolong Kak share? Halo teman-teman, aku Ega, aku reporter ITV. Jadi aku mau bagiin sedikit tentang pengalaman aku selama menjadi reporter ya. Jadi untuk teknik wawancara itu yang aku rasain adalah setiap kita bertanya kepada narasumbernya, sebelumnya kita harus sedikit banyak tahu dulu nih siapa yang mau kita wawancarai. Mungkin kita juga bisa cari-cari tahu dari profilnya, dari media sosialnya atau apa, supaya kita nggak bingung-bingung banget nih apa aja yang mau kita tanyain ke dia. Terus ketika kita bertanya, usahakan posisi duduk kita tegak atau kita berdiri dengan sopan, memperlihatkan postur tubuh yang baik juga agar profesional ya, terlihat profesional gitu. Jangan muk atau jangan gimana-gimana. Terus ketika bertanya boleh untuk menyediakan catatan, bisa dari notes atau dari buku, boleh sekali. Jadi setiap apa yang dijawab oleh narsumnya boleh dicatat. Nah, ketika narsumnya menjawab, pahami dengan betul apa yang dijawab oleh narsumnya, dan kalau
kamu nih memahami dengan betul apa yang dijawab sama narsum kamu, pasti kamu nanti jadinya tahu nih apa ya pertanyaan selanjutnya yang akan bisa ditanyakan. Jadi dia nanti akan terpancing gitu. Jadi setiap kamu tanya, kamu jangan kosong kepalanya, tapi juga tetap perhatiin dan dengerin dengan baik dan pancing lagi dengan jawaban yang dia kasih. Misal kayak tadi mbaknya, aku tanya kan, Mbak ini lembaganya siapa-siapa aja, terus mbaknya bilang kalau ini nge-hiring profesional nih gurunya. Terus aku terpancing nih, aku tanya lagi, lah emang biayanya dari mana gitu. Jadi seperti itu. Terus usahakan walaupun tetap terlihat profesional, tapi juga harus supel, harus santai juga nih pembawaannya. Jangan kaku banget juga supaya narsumnya nggak takut gitu ya. Jadi bawanya tetap relax, harus cheer up, harus friendly, yang kayak halo mbak, boleh tanya sesuatu nggak gitu-gitu.